wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputu Gita Suci Maharani dengan nomor NIM 2311011005 yang pada kesempatan kali ini akan mempraktekkan konseling kognitif dengan setting layanan bimbingan individu. Halo Ayosari, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Ibu, kabar saya baik hari ini, tapi agak deg-degan sih karena ini pertama kalinya saya ikut konseling individu. Baik Ayosari, wajar kalau Ayosari itu deg-degan. Biasanya itu banyak kok juga teman-teman Ayosari yang lain itu awalnya merasa canggung. Tapi tenang aja, di sini tempatnya aman. Kita di sini bakal ngobrol santai, nggak ada yang menghakimi. Apapun yang Ayosari utarakan di sini akan terjaga kerahasiaannya. Dan di sini Ayosari bebas untuk berargumen, bercerita, apapun yang ingin Ayosari ceritakan itu bebas, karena di sini kita ada asas kerahasiaan dan keterbukaan. Terus juga tujuan kita di sini hanya satu, agar Ayosari merasa lebih baik dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke sesi utamanya, Ibu mau ngobrol sedikit dulu tentang topik bullying. Apalagi kan sekarang ini topik bullying itu lagi tinggi-tingginya. Banyak kasus, apalagi itu kasus bunuh diri, itu tuh lagi viral-viralnya. Dan di sini Ibu ingin membahas terkait bullying atau perundungan yang lebih intens lagi, yaitu bullying verbal. Apakah Ayosari sebelumnya itu pernah mendengar atau mengetahui perundungan verbal atau bullying verbal itu apa sih? Kalau yang saya ketahui, bullying verbal tuh kayak ngeledek atau hina orang lewat kata-kata, Bu ya? Betul banget Ayosari. Jadi bullying verbal itu adalah bentuk perundungan yang dilakukan lewat ucapan. Nah, misalnya ejekan, hinaan, julukan kasar, atau sindiran juga bisa disebut dengan bullying verbal. Nah, meskipun nggak ada kekerasan di sini dalam bullying verbal, tapi efeknya itu benar-benar akan terasa pada sang korban, karena itu bisa menjadikan luka batin bagi korban yang mengalami bullying verbal tersebut. Nah, di sini Ayosari pernah nggak dengar atau tahu kalau teman Ayosari itu dikatain gendut, hitam, bodoh, atau alay? Pernah sih Bu, bahkan saya juga mengalami sendiri. Ya ikut-ikutan juga, tapi kadang juga saya yang kena gitu Bu. Jadi kayak saling ejek aja gitu. Baik Ayosari, itu dia itu biasanya hal yang mungkin familiar kita temukan di lingkungan sekolah. Apalagi itu kan lingkungan sekolah itu benar-benar kita bersosialisasi dengan banyak orang. Jadi kadang kalau kita itu mengungkapkan kata-kata dan dirasa itu candaan, itu kita sebagai seorang pelaku itu kadang ngerasa kalau itu tuh nggak apa-apa, kalau itu tuh cuma candaan, nggak bakal nyakitin orang yang kita ejek. Padahal itu tuh bisa menjadikan luka batin bagi orang yang kita ejek tersebut. Nah, kemudian juga kita juga kadang nggak sadar kalau candaan itu bisa sangat menyakitkan, bahkan bisa bikin orang tersebut malu atau bahkan nggak mau bersosialisasi dan bisa menarik diri dari lingkungan sekitar dan merasa nggak berharga. Seperti itu Ayosari. Iya sih Bu, jadi saya pernah tuh di suatu saat itu ada teman saya yang sering diajak terus, padahal dia tuh nggak pernah ngelawan Ibu, nggak pernah buat onar atau segala macam. Tapi lama-lama dia jadinya tuh jarang masuk dan jadi kayak menjauh dari teman-teman gitu Ibu. Baik Ayosari, itu merupakan salah satu dampak dari bullying verbal. Kadang kita nggak sadar seberapa kuat kata-kata bisa melukai hati kita. Bahkan ada penelitian yang bilang kalau trauma karena ucapan itu bisa bertahan lebih lama daripada luka fisik. Nah, kalau menurut Ayosari bagaimana tanggapan tentang hal tersebut? Kalau menurut saya tanggapannya itu emang sih kata-kata yang dikeluarkan dari orang itu sepele ya, tapi sepele dan cuma dalam omongan aja, tapi rasanya tuh kayak nyesek aja dan kena di hati aja kalau kita
yang mengalami sendiri begitu Ibu. Dan apakah Ayu Sari tahu, kadang orang yang sering mengejek itu tuh juga bukan orang jahat, tapi dia itu bisa jadi orang yang punya masalah sendiri, kayak rasa nggak percaya diri, atau pernah jadi korban juga. Jadi dia nyerang duluan, supaya dia tuh nyari rasa aman gitu untuk menyerang duluan, agar terlihat lebih keren juga. Itu juga faktor yang menyebabkan orang tersebut melakukan bullying verbal. Seperti itu. Kayaknya itu yang aku alamin sih Bu, karena aku pernah nih ngeledek temanku, terus teman-teman saya yang lain itu ketawa, terus rasanya tuh kayak saya tuh senang gitu karena dianggap lucu, tapi sebenarnya saya tuh juga merasa bersalah melakukan hal tersebut kepada teman saya yang saya ledek itu gitu Ibu. Baik, terima kasih Ayu Sari karena udah berani jujur untuk apa yang barusan Ayu Sari sampaikan. Itu tuh sebenarnya sudah langkah awal yang sangat luar biasa, karena kesadaran itu penting. Dan Ayu Sari tahu nggak semua hal itu bisa kita ubah. Jadi dengan cara kita merubah pola pikir kita terhadap hal tersebut, itu tuh juga salah satu untuk pencegahan bullying verbal. Nah, jadi di sini terkait mengubah pola pikir, apakah Ayu Sari pernah mendengar hal tersebut atau mengetahui? Mengubah pola pikir Bu ya? Gimana itu maksudnya Ibu? Jadi maksudnya itu hari ini saya akan membantu Ayu Sari mengenal beberapa teknik konseling kognitif yang membuat Ayu Sari agar lebih peka, lebih bijak, dan lebih berempati dengan orang lain. Kita akan mulai dari satu teknik yang dimana teknik itu sangat relevan untuk kita gunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik Ayu Sari, jadi setelah kita membahas tentang perundungan verbal, jadi di sini Ibu akan mencoba menggunakan teknik stopping untuk mengatasi situasi pada saat Ayu Sari mungkin mengalami perundungan, atau bahkan Ayu Sari melihat langsung perundungan verbal di sekitar Ayu Sari. Baik Ayu Sari, apakah Ayu Sari memiliki pengalaman terkait perundungan verbal seperti itu, dan bagaimana caranya Ayu Sari menerapkan teknik talk stopping itu hadir di dalam diri Ayu Sari? Oke Ibu, sejujurnya saya memiliki pengalaman dan saya menjadi korbannya sendiri, ya dimana saat itu salah satu keluarga saya itu melakukan bullying verbal kepada saya, dimana dia tuh suatu hari itu di saat saya lagi diam-diam itu tiba-tiba dia nyeletuk, kok jerawat kamu makin banyak ya, kok kamu makin kesini makin gendut ya, terus kamu pendek juga, nanti olahraga biar tinggi gitu. Nah dari situlah saya mikir, kok dia bilangnya kayak gitu ya, kayak nyakitin banget di hati gitu, dan itu membuat trauma sampai sekarang. Dan dampaknya itu saya tuh merasa selalu insecure, padahal nggak ada ngapa-ngapain tapi kepikiran aja insecure, kok aku ngeliat kaca tuh kayak nggak cantik deh, kayak nggak layak deh untuk ini untuk itu gitu, nggak sama sekali nggak mau nerima diri gitu, karena trauma terdalam yang saat itu diberikan oleh salah satu keluarga gitu. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Ibu tentang teknik stopping itu, saya ingin menerapkan bahwa di saat saya memunculkan pikiran negatif itu tentang insecure terhadap diri saya sendiri, saya akan berkata dengan keras dalam diri saya sendiri untuk stop atau berhenti gitu, berhenti untuk memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak dipikirkan, apalagi memikirkan tentang diri sendiri yang tidak baik, karena itu akan menjadi beban emosional. Begitu seperti Ibu. Baik, terima kasih Ayu Sari karena sudah mau jujur dengan Ibu. Apakah ada yang lagi yang ingin Ayu Sari sampaikan? Sejauh ini belum ada Ibu, karena saya sudah lega untuk menceritakan hal yang selama ini saya pendam. Baik, terima kasih Ayu Sari. Semoga Ayu Sari bisa lebih semangat lagi menjalani aktivitasnya, dan nanti kita akan atur jadwal lagi terkait bimbingan kita. Terima kasih Ayu Sari. Baik, terima kasih juga Ibu.